Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Neti Melani pada mata pelajaran sejarah. Nah, materi kita hari ini masih sama seperti minggu-minggu lalu, yaitu tentang organisasi regional dan global dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Pembahasan kita hari ini yaitu tentang Organisasi Ekonomi Regional bagian wilayah APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation. APEC didirikan pada tahun 1989 oleh beberapa negara di kawasan Asia dan Pasifik. Tujuan didirikannya APEC adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. APEC juga memiliki beberapa prinsip dalam menjalankan kegiatan organisasi, antara lain yang pertama, konsensus. Bisa disebut dengan keputusan APEC harus bermanfaat dan disepakati semua anggota. Yang kedua, voluntary and non-binding. Bisa disebut dengan kesepakatan secara sukarela. Yang ketiga, ada concerted unilateralism. Bisa disebut dengan keputusan dilakukan bersama-sama. Dan differentiated time frame atau disebut dengan liberalisasi negara ekonomi anggota. Keberadaan APEC secara nyata berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Nah, negara anggota APEC berkontribusi terhadap GDP dunia itu sebesar 53% serta 44% volume perdagangan di dunia. APEC hingga kini beranggotakan 21 negara di wilayah Asia Pasifik, termasuk Indonesia di dalamnya loh. Nah, beberapa organisasi regional ini berpengaruh pada perekonomian Indonesia seperti AFTA dan APEC. Dengan adanya AFTA, Indonesia diuntungkan karena bisa menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia serta mendorong pelaku usaha Indonesia untuk bersaing dagang dengan pelaku usaha dari negara lain. Nah, selain AFTA, APEC juga berpengaruh dalam meningkatkan neraca perdagangan Indonesia. Nah, menurut data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, neraca perdagangan Indonesia kepada seluruh anggota APEC itu mencapai 289,3 miliar atau 75% dari total perdagangan Indonesia hingga tahun 2011. Selanjutnya, kita masuk pada mata pelajaran sosiologi. Nah, kita akan membahas tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang kearifan lokal, maka hari ini kita akan membahas tentang definisi pemberdayaan komunitas. Berdasarkan definisinya, pemberdayaan berasal dari kata daya, yang artinya kekuatan atau kemampuan. Jadi, pemberdayaan bisa kita pahami sebagai proses atau rangkaian tindakan untuk mengubah masyarakat yang tadinya kurang atau belum berdaya menjadi berdaya. Terus komunitas itu apa dong? Komunitas adalah kelompok yang berinteraksi atau menjalin hubungan sosial dan dibatasi oleh persamaan kehidupan seperti tempat, nilai sosial atau value, dan minat atau disebut dengan interest. Jadi pemberdayaan komunitas adalah proses atau rangkaian tindakan untuk mengubah suatu kelompok sosial menjadi berdaya. Nah, ini nih kata kuncinya, kelompok menjadi berdaya ya. Nah, contohnya gini nih. Ada satu masyarakat yang tadinya nggak bisa nih mengolah potensi alamnya, padahal kaya banget loh. Berarti nggak berdaya tuh mereka sebelumnya. Nah, lewat pemberdayaan, mereka jadi terlatih untuk punya keterampilan untuk bisa mengolah potensi alamnya. Dari yang nggak berdaya, jadi berdaya deh. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.